Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali kita di program optimasi CapCut bersama Om Apri. Jadi di sini kita akan membahas materi baru lagi setelah di materi sebelumnya sudah dibahas fitur stabil, beku, anti noise, dan video mundur. Nah, yang akan kita pelajari sekarang agak sedikit panjang. Pertama fitur tutupi, yang kedua fitur opasitas, yang ketiga fitur keyframe. Jadi pastikan teman-teman belajar dan dipraktekkan. Oke, selamat belajar dan berpraktek. Baik teman-teman, kita mulai di project baru. Kita pilih video atau foto yang terdekat di galeri kita. Misalnya video ini ya saya pilih, dan foto ini yang saya pilih ya misalnya ya. Nah, yang kali ini kita akan pelajari fitur pertama adalah fitur yang namanya tutupi. Jadi tutupi itu adalah kita pengen si penonton fokus kepada satu titik ya, dengan tentunya satu titik atau satu zona, dengan tentunya harapannya kita bisa gabungkan dengan gambar atau video lain seperti itu ya. Nah, di sini kita akan klik menu bawah ya, yang di menu toolbar bawah ini, fitur tutupi. Kita klik. Nah, di sini banyak sekali modelnya ya. Ada horizontal, cermin, lingkaran, persegi, panjang, hati, dan bintang. Artinya kalau kita klik, nah yang ditutupi itu maksudnya adalah gambar yang tidak kita pengen. Nah, yang terbuka adalah yang gambar yang kita pengen. Nah, ini adalah bentuk horizontal ya. Jadi dia tepat di dua bagian. Ini bisa kita turunkan. Seperti ini. Ini tampaknya sederhana, tapi nanti akan banyak sekali fungsinya. Fungsi cermin, nah ini menjadi dua ya, dua bagian yang ditutupi. Nah, yang kita ingin tampak kita lakukan di sini. Nah, nanti ada panah dua ini bisa kita tarik untuk lebih ngeblur seperti itu. Jadi lebih halus untuk pemisahannya. Gitu ya. Nah, yang lingkaran dia berada yang di daerah yang ingin kita fokuskan. Nanti ini bisa digeser nih, yang kanan seperti ini, yang tadi lingkaran jadi bentuk elips gitu ya. Nah, ini juga bisa dikembangkan lagi gitu ya. Nah, ini untuk menarik atas dan bawah. Jadi ini seperti ini ya. Misalkan kita pengen fokuskan ke si anak ini, kita geser. Nah, kanan kirinya, atas bawahnya. Nah, kalau kita mau membayangkan, membuat lebih maya gitu, nah seperti ini. Oke, nah nanti fungsinya ini bisa digabungkan dengan video lain. Jadi seolah-olah yang video maya ini kayak seperti bayangan atau impian seperti itu ya. Oke, berikutnya yang persegi panjang sama modelnya. Nah, kalau ini nyata, lalu ini lebih maya gitu ya. Yang hati ini juga sama, ini bisa dikecilkan hatinya. Nah, seperti ini. Oke, nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, bintang juga sama, bentuknya bintang yang pengen kita fokuskan. Nah, kalau kita membesarkan dengan dua jari, kita seperti ini. Ya, kalau untuk satu jari, untuk ini adalah untuk membayangnya. Gitu ya. Ini untuk fitur tutupi. Yang penting sekarang adalah tahu fitur ini, penggunanya nanti kita bahas di materi yang lain. Berikutnya yang kita ingin bahas adalah, kita mundurkan dulu aja ke posisi awal video tadi yang belum diedit ya. Nah, fitur kedua yaitu fitur opasitas. Nah, ini opasitas. Kita klik yang di samping menu stabilkan ya, kita klik. Nah, opasitas yang awal selalu 100% karena full ya, gambarnya nyata.
Nah, opasitas itu artinya membuat dia pudar gitu. Kalau kita geser ke kiri atau angkanya makin kecil, maka si video ini akan semakin pudar sampai hilang kalau untuk di nol. Nah, tapi bedanya dengan yang tutupi tadi, nah, kalau opasitas ini seluruh videonya atau seluruh gambarnya diberlakukan hal yang sama. Jadi misalkan kita atur opasitas 57, seluruh bagiannya beropasitas 57. Beda dengan tutupi ya, ada bagian yang memang kita tutupi, yang kita ingin tampilkan itulah yang terbuka. Nah, seperti itu untuk opasitas ya. Nanti juga sama, opasitas ini gunanya untuk digabungkan dengan materi video atau foto lain, sehingga yang kita kecilkan opasitasnya, dia lebih membayang posisinya. Baik, yang terakhir fitur yang ingin kita bahas hari ini atau kali ini adalah fitur keyframe. Nah, fitur keyframe ini adalah fitur yang sangat mutakhir, penggunaannya sangat keren sekali karena kita banyak bisa mengkolaborasikan baik itu dengan video, foto, teks, suara, volume, dan lain-lainnya. Keyframe ini adalah keyframe ini adalah zona untuk kita lakukan secara bertahap. Nah, caranya gimana? Misalkan kita pengen yang kita beri keyframe adalah video. Kita seperti ini, kita aktifasi dulu videonya. Misalnya kita pengen videonya itu berubah dari kecil ke besar. Nah, langkah pertama kita aktifkan keyframe awal. Ya, kita klik di sini. Nah, sampai dia ada tanda wajik merah seperti ini ya. Lalu kita pengen mulai kondisinya bagaimana. Kalau memang kondisinya pengen dari kecil ke besar, maka video ini kita kecilkan dengan 2 jari ya, kita kecilkan seperti ini ya. Misalnya kita pengen dari kecil yang tidak terlihat menjadi besar. Nah, kita pengen atur berapa detik dia berubah. Misalnya kita pengen atur dia 6 detik berubahnya dari kecil ke besar, besarnya sampai full misalnya gitu ya, atau besarnya cuman sampai 50% deh. Nanti sampai di 10 detik baru berubahnya full seperti itu. Nah, jadi begitu kita sudah besarkan, otomatis si wajik merah ini, si keyframe ini timbul seperti itu. Jadi yang pertama kali aja yang secara manual kita klik untuk tanda wajiknya. Ya, kita lihat ya. Jadi perubahannya itu halus, dia berubah mulai dari detik pertama sampai detik ke-6 sampai 50%, nanti dari detik 6 sampai detik ke 10 100%, dan seterusnya akan mengikuti kondisi akhir dari keyframe ini ya, dan seterusnya. Oke. Nah, sebaliknya juga begitu. Misalnya ini tak hapus dulu ya. Misalnya yang terakhir kita pengen sebaliknya, dari yang besar ke yang kecil. Jadi kita aktifasi lagi, kita klik lagi kondisi awalnya, kita pengen sampai sini, sampai akhir video dia akan mengecil sekali. Nah, berarti kita tinggal posisinya atau besarnya, ukuran video kita kecilkan seperti ini. Nah, otomatis keyframe-nya timbul ya, wajik merahnya timbul. Kita lihat kondisinya. Di sini mulai dia akan lama-lama mengecil sampai selesai ya, seperti itu ya. Baik, intinya ketiga fitur tadi, baik tutupi, opasitas, dan keyframe, ini adalah fitur-fitur yang sering digunakan. Jadi pastikan teman-teman paham penggunaannya dan sering dipraktekkan. Selamat belajar dan berpraktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.